Oke, pasti adik-adik juga punya sobat kan? Ya. Nah, kakak punya nih sobat satu yang setia. Adalah siapa ya? Sobat yang setia ya? Dari Yesus. Yesus, Kak. Oke. Yuk kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya, Kak. Kita mau nyanyi terima kasih Tuhan. Adik-adiknya semua bangkit berdiri ya. Oke. Posisinya posisi mau berdoa ya. Tangannya dilipat, bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Pada tahu ya adik-adik ya, kita akan mulai lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sehari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik lipat tangannya, kita akan mulai berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau memberkati kami pada hari ini. Ya Bapa, kami akan mulai kebaktian sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati kebaktian kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siska tahu nggak hewan apa yang ada belalainya? Apa ya, Kak? Adik-adik tahu nggak ada hewan apa yang ada belalainya yang panjang? Warna apa, Kak? Abu-abu, ada warna putih juga ya. Pasti ada tahu dong. Apa ya, Kak? Belalainya panjang terus ada, kakak aku kasih tahu lagi ya. Ada gadingnya tuh di telinganya itu loh Kak. Pasti ada tahu dong, di kebun binatang juga banyak Kak, loh. gading bukan di telinga, Kak. Di mana Kak? Di mulut, Kak. Oh iya salah ya. Berarti kalau di mulut itu apa ya? Oh, ini, Kak, gajah. Oke, kita nyanyikan salah satu lagu dari Belalai.
berbeda ya untuk minggu ini ya. Ayat hafalannya diambil dari Perjanjian Baru. Apa itu Kak? Yohanes 6 ayat 35. Bareng-bareng. Yuk. Yohanes 6 ayat 35. Kita membaca aja sama-sama yuk Kak yuk. Oke. Oh jangan lupa Kak, buka dulu kitabnya adik-adik. Iya. Dari buka belum? Iya. Oke dah yuk. Kita baca sama-sama yuk Kak, dari alamat sampai isinya ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3 ya. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Oke, ada hafal belum? Kita coba sekali lagi Kak. Kenceng banget kan Kak, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita Iya, ulang sekali lagi. Ya betul. Dari alamat jangan lupa ya alamatnya ya. 1, 2, 3 ya. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus Kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah Kak, tadi kita udah ngedengerin ayat hafalan ya Kak ya. Ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Ya betul. Kita setelah ini akan mendengarkan satu pujian lagu sekolah minggu ya. Apa tuh Kak lagunya? Kalau adik-adik dipanggil sama orang tuanya didengar tidak ya? Atau dijawab enggak ya? Kalau kakak dipanggil dijawab enggak kak? Dijawab dong ya. Kalau aku kadang-kadang sih ya kalau lagi malas aja nggak dijawab sih kak ya. Kakak. Nggak boleh begitu ya. Oke, kita akan mendengarkan lagu dan dengar dia panggil nama saya. Jangan lupa gerakannya. Mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta Tumorang, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Adik-adik siapkan nanti Alkitabnya ya, jangan lupa dibuka Alkitab. Setelah itu disimak baik-baik apa yang dikatakan oleh Inang Pendeta. Karena nih judulnya sangat bagus untuk adik-adik. Kita akan menyanyikan lagunya yuk Kak. Ya Kak. Firman-Mu
itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami dan pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, penuntun hidup kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, salam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, sehat, gembira, sukacita, karena Tuhan memberkati kita sampai pada hari ini. Dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai bahan pembelajaran kita hari ini. Kita dengarkan, Inang akan bacakan untuk kita dari Yohanes 6 ayat 28 hingga ayat 35. Boleh ya mendengarkannya dengan tekun, dengan sabar ya, karena agak panjang ini ayatnya. Tapi biarlah kita mendengarkannya. Mari adik-adik semua, boleh dibuka Alkitabnya. Sudah ketemu ya? Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Demikianlah isinya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, demikian adik-adik isi dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai dengan 35. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap ya untuk memperhatikan apa yang mau dipesankan Tuhan kepada kita? Nah, adik-adik yang dikasihi Yesus, orang-orang banyak ya datang kepada Yesus. Mereka bertanya, "Tuhan, apa yang kami kerjakan? Bagaimana supaya pekerjaan yang kami kerjakan itu dikehendaki oleh Allah?" Lalu Yesus mengatakan, "Percayalah pada Yesus." Adik-adik, Yesus adalah roti hidup. Itu yang diberitakan firman Tuhan kepada kita hari ini. Roti, kalau bicara soal roti, adik-adik semua ingat ya? Ingat kan? Ya, tahulah roti ya. Dan semua senang atau suka makan roti. Mana lebih suka makan roti atau makan nasi? Nah, roti atau nasi itu kebutuhan pokok kita. Lah, lihat tuh Bang Martin sedang makan, ya. Nah, adik-adik perlu tahu, ya. Dan sudah tahu pasti, makan itu sangat-sangat penting untuk hidup kita. Supaya kita bertumbuh baik, sehat, bisa bekerja, bisa belajar, ya. Jadi makan itu sangat penting dan sangat pokok untuk kita supaya kita sehat, ya.
Mama dan Papa bekerja mencari sesuatu supaya bisa mendapat makanan. Ayah dan ibu kita bekerja, orang tua kita bekerja. Nah, dengan bekerja, orang tua kita bisa punya uang. Ada uang, lalu dibeli apa? Makanan. Supaya kita semua makan, semua anggota keluarga bisa makan, bisa sehat, bisa belajar dengan baik. Jadi makan itu, atau Yesus katakan di sini roti, ya, sangat-sangat penting untuk pertumbuhan kita. Lalu, mengapa mereka mencari Yesus? Oh, ternyata mereka tahu sebelumnya Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ingat ya semuanya? Ya, ingat. Nah, lalu mereka datang lagi kepada Yesus. Mereka berharap karena mereka melihat Yesus bisa memberi makan orang banyak, mereka ingin juga mendapatkan itu dari Yesus. Ya, mereka datang kepada Yesus karena mereka tahu Yesus dapat memberikan makanan. Nah, mereka datang. Lalu Yesus tahu kalian ini datang mencari aku karena kalian kenyang ya. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, kamu datang kepadaku bukan karena butuh aku sebenarnya, tapi kau datang karena kau kenyang. Apakah itu yang Yesus inginkan bagi kita? Kita datang pada Yesus karena kita kenyang. Kalau nggak kenyang, nggak datang pada Yesus. Mana lebih penting? Makanannya atau Yesusnya? Yesus mau supaya kita melihat tidak semata-mata makanan, tidak semata-mata roti. Tapi Yesus mau kita melihat bahwa Yesus itulah roti hidup yang sesungguh-sungguhnya. Lalu kita datang kepada Dia karena Yesus itulah kehidupan kita. Dialah pemberi. Ya, adik-adik semuanya, Yesus roti hidup. Lalu bersama dengan Yesus, apa yang akan terjadi? Ya, dengan Yesus bagaimana kita? Yang pasti memang kenyang. Tapi kalau hanya karena kenyang, nasi bisa habis kan? Uang bisa habis kan? Iya, bisa. Bisa aja tidak ada nasi. Bisa aja tidak ada uang. Tetapi kalau ada Yesus bersama-sama dengan kita, maka apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, pasti kita bisa dapat menerimanya dari Yesus. Tapi yang utama adalah Yesus. Yesus adalah roti hidup. Adik-adik pernah merasakan lapar? Pasti. Mama bikin makanan, Ma. Sabar ya. Mama kita saja bisa memberikan makanan untuk kita. Terlebih Yesus. Dia bisa memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus katakan, firman Tuhan katakan hari ini, percayalah kepadaku. Jadi percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah roti hidup. Dia memberikan hidup kepada kita. Dia memperhatikan segala yang perlu untuk kita. Percaya kepada Yesus. Kalau mama kita saja bisa memberikan kita makan, terlebih Yesus. Dia bisa memberikan bukan hanya makanan, tetapi hidup. Dia bisa memberikan kita sukacita. Lalu tanda-tandanya apa ya kira-kira? Kalau kita percaya kepada Yesus, kalau anak-anak sekolah minggu percaya kepada Yesus, Dia adalah roti hidup, Dia yang memberikan kita makan, Dia yang memberikan segala sesuatu yang perlu bagi kita. Apa kira-kira tandanya kalau Yesus itu ada di dalam hati kita?
Yesus itu yang kita percayai setiap saat. Apa tanda-tandanya? Tanda pertama adalah seperti Yesus yang murah hati, maka anak-anak sekolah minggu juga jadi murah hati. Ya, kalau ada teman-teman, ada saudara yang tidak punya makanan atau mengalami hidupnya susah, nah, tanda-tandanya Yesus ada dalam hati kita, ada di tengah-tengah keluarga kita bisa berbagi. Dan kalau kita juga terasa amat lapar gitu, tidak harus marah-marah, merengek-rengek sama orang tuanya, minta makan, padahal mamanya bilang sabar ya, cepat, nggak seperti itu. Oh, dia sabar, dia tenang, dia yakin, kamu percaya bahwa mama akan menyediakan makanan yang baik untuk kamu. Tanda-tandanya Yesus ada dalam hati kita, dia adalah roti hidup, dia pemberi hidup bagi kita. Tandanya juga adalah sabar. Begitu ya anak-anak sekolah minggu. Nah, tanda-tanda yang lain lagi apa? Yesus roti hidup, pemberi hidup bagi kita. Oh, bisa juga begini tanda-tandanya. Sekarang masih pandemik ya? Iya. Jadi tanda-tandanya Yesus pemberi hidup, ya hidup kita juga harus tertib. Ya? Harus kita jaga, mau kemanapun harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tetap anak-anak juga harus begitu, ya. Tidak banyak bermain keluar rumah, bermainlah di dalam rumah. Nah, Yesus adalah roti hidup, dia pemberi kehidupan bagi kita, dia mengenyangkan kita, dan dia memberikan sukacita bagi kita. Tanda-tandanya apa sekali lagi adik-adik semua? Sebagaimana Yesus yang memberikan kita hidup, memberikan kita makanan, maka ketika kita lapar, saudara-saudara kita lapar, kalau kita punya makanan, kita bisa juga berbagi, memberikan sukacita yang dari Yesus kepada teman yang berkekurangan. Yang kedua tanda-tandanya apa lagi? Yesus kita percaya pemberi kehidupan bagi kita ketika kita sangat lapar. Tidak harus menangis ya, tidak harus cengeng, tapi dia sabar menunggu mamanya mempersiapkan makanan. Jadi sabar itu tandanya. Terus yang ketiga ya, karena situasi kita masih pandemi, Yesus pemberi hidup, dia roti hidup, berarti kita harus menghargai hidup yang diberikan. Lalu kalau sekarang pandemi kita disuruh harus pakai masker, tertib, itu tandanya. Lakukan semuanya ya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan ya, makan itu penting. Dan makan itu pemberian Tuhan supaya kita sehat dan hidup. Tapi ingat ya, hidup bukan untuk makan, tapi makan supaya kita hidup ya. Jadi Yesus memberikan kita makanan supaya kita hidup dan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Anak-anak sekolah minggu bisa mengerti? Ya, pasti ya. Yesus adalah roti hidup, pemberi hidup. Dia memberikan aku makanan, dia memberkati mama dan papa melalui pekerjaannya, sehingga mama dan papa punya uang untuk beli makanan. Jadi makanan pemberian Tuhan harus kita hargai ya. Adik-adik semuanya bermurah hati, sabar, tertib supaya tetap sehat. Firman Tuhan mengajarkan kita, Yesus adalah roti hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman-Mu dan mengajak kami supaya kami percaya bahwa Yesus adalah roti hidup. Yesus memberikan segala kebutuhan kami. Yesus memberikan kami makanan dan minuman secukupnya supaya kami hidup di dalam dunia ini dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, belajar yang baik, mengasihi orang tua,
punya kesabaran, dan menjadi anak-anak yang murah hati, mau berbagi kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami dalam bekerja, supaya tetap sukacita, dan kami percaya Tuhan memberikan kehidupan bagi kami dan juga saudara-saudara kami. Terima kasih Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Nah, Kakak Jeremy, tadi udah apa sih? Khotbah ya? Iya dong, kita tuh mendengarkan firman dari Inang Pendeta. Tahu kan Inang Pendeta siapa ya? Jangan salah orang ya. Inang Pendeta siapa Kak? Doris itu orang Kak. Oh iya. Tadi membahas apa ya tadi Kak firman kita ya untuk minggu ini? Adik-adik lihat kan? Pasti lihat dong. Tadi ada di meja itu ada apa ya? Ada kayak ada sosok orang ya. Oh iya. Lagi ngapain sih ya? Asik Lagi ngapain ya? Lagi makan ya kayak. Ya, di sampingnya ada Inang Pendeta yang mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan perhatiin makanannya aja ya, tapi harus dengarkan firman Tuhan. Ya. Kita akan mengumpulkan apa kan setelah firman Tuhan? Persembahan. Adik-adik jangan lupa persembahannya dikumpulin ya adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu persembahan kita dari mana kan? Istimewa. Pasti pada tahu dong lagunya ya. Istimewa. Siapa yang tidak istimewa? Wah, semuanya istimewa dong Kak. Oke, yuk. Mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan kasihankan-Nyalah kamu. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, kakak kita ada beberapa pengumuman Ya, ya. ada pengumumannya, adik-adik dengarkan dan disimak baik-baik ya adik-adik ya. Oke, yang pertama, adik-adik sekolah minggu masih tetap di rumah, ibadah tetap di rumah online. Ya, kayak belum ke gereja ya. Oke, yang kedua adalah kita akan membuat sebuah gambar untuk tema minggu ini ya kakak ya. Kalau kakak temanya apa nih minggu ini untuk adik-adik kelas besar nih? Untuk kakak Siska dulu ya, kelas besar kita akan mengadakan. Yang kakak dulu kak. Oh, aku dulu Kakak ya, dari betul kelas ya? berapa nih kak? Oh, dari kelas Batita. Dari Batita sampai kelas 1 SD. Kita akan membuatkan gambar ini. Ini ada hati ya, hati. Terus ditulis hatiku percaya Yesus. Jadi dibentuk hatinya terus diwarnain dengan bagus ya adik-adik ya. Dihias cantik Dihias mungkin, ya. cantik mungkin dan dikirimkan. Kakak yang kelas besar seperti apa ya kak? Kalau Kak Siska di sini buat Besar ya, kelas Kak, ya? 2 SD sampai kelas remaja ya Kak ya. Remaja. Di sini kalian tulis kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus di kehidupan adik-adik semuanya ya. Di sini cuma 5 tapi adik-adik bikinnya lebih banyak lebih baik ya Kak ya. Iya, jangan lupa Dihias, tulis digambar. Pokoknya secantik banget, sebagus banget, sekreatif adik-adik ya. Iya, oke. Dan jangan lupa dikirimkan kemana kak? dikirim Ke kelas masing-masing Yes. ya. Ke grup WhatsApp Ke ya. kelas masing-masing. Jangan lupa marga dan borunya, oke? Ya, namanya lengkap, marganya dan borunya ya Kak ya. Di kelas masing-masing ya. Oke, untuk ke pengumuman selanjutnya adalah untuk persembahannya diberi pembatas antara sekolah minggu dan gereja ya adik-adik. Seperti biasa tiap minggu seperti itu pengumumannya. Oke. Nanti dikirim ke mana Kak persembahannya? Kalau sekarang dipermudah sih Iya. melewati OVO Bisa dan OVO, GoPay, bisa gitu. lewat GoPay ya Kak ya. Dipermudah, sangat dipermudah. Nomornya nanti dikasih tahu ya Iya. Kak di bawah ya Di Kak. bawah ya adik-adik ya. Kalau orang tuanya dikasih tahu ke mamah dan ke papahnya. Oke. Oke, selesai ya kan Udah pengumumannya selesai untuk minggu ini. Iya. Sampai aku nih. Ada jargon kita kak tiap minggu Oh, kak. iya. Masih ingat nggak nih adik-adik jargon kita itu apa ya? Masih dong. Ayo kita mulai jargon kita ya. Di rumah saja, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan Yesus roti hidupku. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Sampai ketemu minggu depan.